Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan keterangan penulis terkait konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ketika seorang hamba bersyahadat mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada 4 konsekuensi yang harus dia lakukan sebagai bukti syahadatnya yang dia ucapkan. Yang pertama sudah kita bahas, ta'atuhu fima amarah, yaitu mentaati semua yang Nabi perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbarah, membenarkan semua yang Nabi beritakan, dibenarkan semua yang Nabi sampaikan, semua yang Nabi beritakan. Ya, apapun itu, kalau Nabi yang bilang, benarkan, jangan diragukan, apalagi ditolak, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, lanjutannya yang ketiga, kata Syekh, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang Nabi larang. Itu yang ketiga. Kalau seseorang telah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah dia harus menjauhi semua yang Nabi larang, tidak boleh dilakukan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ma nahaitu apa, kata Nabi, bukan ayat Allah, tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang maka jauhilah. Apa saja yang aku larang, kata Nabi, jauhilah, tinggalkan, jauhi, jangan dilakukan. Baik. Dan kita harus pahami, kita harus yakini bahwa tidaklah Nabi melarang sesuatu kecuali bahaya. Itu harus kita pahami itu. Tidaklah Nabi melarang sesuatu kecuali itu berbahaya bagi kita. Tidak mungkin Nabi membiarkan kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita, membahayakan negara kita. Maka semua yang membahayakan itu pasti dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sadar atau tidak sadar, ya pasti berbahaya itu. Jelas ya?
Jadi apapun yang Nabi larang, tinggalkan. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ya, berbahaya. Taib. Jamaah sekalian, larangan Nabi itu banyak. Larangan-larangan Nabi itu banyak. Tetapi banyak pula yang dilanggar. Jadi larangan Nabi banyak, tapi banyak juga yang dilanggar. Ya, banyak yang dilanggar. Di antara larangan Nabi yang banyak dilanggar, larangan-larangan Nabi tapi banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, sebagiannya melanggar karena mungkin tidak paham. Sebagiannya melanggar karena mungkin tidak paham. Ya. Tetapi ini dilarang oleh Nabi, bahkan larangannya keras. Ya. Taib, yaitu masalah makan. Persoalan makan ini. Masya Allah ya. Jadi agama kita itu biar persoalan makan itu juga ada aturannya. Masalah makan. Ya, Masya Allah. Di antara yang Nabi larang kalau kita makan adalah makan pakai tangan kiri. Tidak boleh, haram, dilarang oleh Nabi. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, tidak boleh itu. Larangannya keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata beliau dalam hadis, la ya'kulanna ahadum minkum la ya'kulanna ahadum minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Kata Nabi, jangan sekali-kali, la ya'kulanna. Ya, Nabi pakai nun taukid namanya dalam bahasa Arab ya, masad nunna, la ya'kulanna gitu. Nabi tidak mengatakan la ya'kul. Nabi tidak bilang la ya'kul, jangan makan pakai tangan kiri, bukan begitu Nabi bilang. Tapi Nabi mengatakan la ya'kulanna, jangan sekali-kali gitu. Jadi ada penekanannya di situ. La ya'kulanna, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, dan jangan pula ada yang makan, ada yang minum dengan tangan kiri. Itu dilarang oleh Nabi. Haram. Berdosa kalau kita makan pakai tangan kiri, berdosa kalau kita minum pakai tangan kiri. Kata Nabi, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan, kata Nabi, setan itu makannya dengan tangan kiri dan minumnya pakai tangan kiri. Dan kita tidak boleh apa? Tidak boleh sama dengan setan. Tidak boleh kita meniru gaya-gaya setan. Ya, inna syaitana lakum adu, kata Allah di Al-Quran, inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, adalah musuh bagi kalian. Jangan jadikan dia sebagai temanmu, kata Allah. Jangan jadikan dia sebagai temanmu, posisikan, jadikan dia sebagai musuh. Dilarang kita melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Tidak boleh. Tidak boleh kita meniru setan. Di antara kebiasaan setan kalau makan, kata Nabi, dia makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Maka kita tidak boleh sama dengan mereka. Berarti bagaimana? Kita harus makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kanan. Ini larangan Nabi. Tidak boleh kita langgar. Ya. Pernah ada di masa Nabi. Pernah ada di masa Nabi. Dia suka makan pakai tangan kirinya.
Ditegur oleh Nabi, ditegur. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, kata Nabi kepada orang itu. Apa kata dia ke Nabi? La astati'u, saya tidak bisa. Dia bilang apa? Saya tidak bisa. Padahal dia bisa. Ya, kata Nabi, fama mana'ahu illa al-kibr. Sesungguhnya kata Nabi, dia bisa makan pakai tangan kanan, cuma ketika saya suruh makan pakai tangan kanan, tidak mau. Kenapa? Sombong. Tidak mau diberitahu. Sombong, kata Nabi. Sombong dia. Maka apa kata Nabi? Maka Nabi mendoakan, fama rafa'ahu, ya, wala mastata'ta, kata Nabi. Kamu tidak bisa? Iya. Padahal dia bisa, cuma sombong. Maka apa kata Nabi? Wala mastata'ta, betul-betul kamu tidak akan bisa. Kamu betul-betul tidak akan bisa. Itu doa Nabi. Kan dia bilang tidak bisa, Kak, makan pakai tangan kanan. Apa kata Nabi? Betul-betul kamu tidak akan bisa. Apa yang terjadi? Spontan saat itu, kata sahabat, fama rafa'ahu illa fi, tiba-tiba tangannya tidak bisa dia gerakkan, tangan kanannya tidak bisa goyang, lumpuh tangan kanannya, tidak bisa. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh macam-macam, tidak boleh kurang ajar. Kalau Nabi melarang sesuatu, jangan kurang ajar. Kalau kita tidak mampu meninggalkan, bilang saja belum mampu, Kak. Jangan kemudian protes, tidak boleh protes. Kalau kita tidak mampu, ya bilang saja belum mampu. Semoga suatu saat saya sudah mampu tinggalkan itu yang dilarang. Tapi kalau ada seseorang dilarang, jangan begini, apa ini? Ya. Kenapa memang kalau saya lakukan itu, Kak? Hal itu, Pak, ada ancamannya. Sudah pernah aku masuk neraka? Tidak ada kurang masuk neraka, bro. Nah ini. Bahaya kan? Iya. Jamaah sekalian, bahaya itu kalau kita melanggar. Di antara yang Nabi larang, ini kadang-kadang larangan-larangan sepele tapi banyak dilakukan. Contoh, di antara yang Nabi larang adalah, kata Nabi, tidak boleh mendahului imam kalau sholat. Tak boleh kita dahului imam. Ya, imamnya belum ruku, dia sudah ruku. Imamnya belum angkat kepala dari sujud, dia sudah duluan angkat kepala. Iga tu imam. Ya kan? Kalau ada orang dia dahului imam, berarti dia imam, bukan makmum dia. Sebab imam itu diangkat untuk diikuti, kata Nabi. Apa kata Nabi? Innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza raka'a, kalau imamnya sudah ruku, itu kata Nabi, kalau imamnya sudah ruku, farka'u, maka ruku kalian. Wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sudah sujud, baru kalian sujud. Jangan imamnya belum sujud rioloi. Jika itu imam, ini imam atau maka coyki. Dengan begitu ya, tidak boleh kita dahului imam, itu haram. Haram dan bahaya. Bahaya itu mendahului imam. Jangan dipandang enteng. Apa bahayanya? Perhatikan, Nabi pernah mengancam. Apa kata Nabi? Ama yakhsha ahadukum ay yarfa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar. Tidak takutkah kalian, kata Nabi, tidak takutkah kalian? Dia kamu tahu, kata Nabi, tak. Tidak takutkah kalian mengangkat kepala sebelum imam angkat kepala? Tidak takutkah kalian mengangkat kepala sebelum imam angkat kepala? Allah bisa merubah kepalamu jadi kepala keledai, kata Nabi. Allah bisa rubah kepalamu jadi kepala keledai. Atau bukan kepalamu dirubah jadi kepala keledai, tapi mukamu dirubah jadi muka keledai. Jadi tadinya muka artis, karena dia terbiasa mendahului imam, tiba-tiba jadi muka keledai.
Magar tuh. Pernah lihat keledai? Bagaimana mukanya? Subhanallah. Nah, ini hadis sahih. Ini hadis sahih ini, bukan hadis palsu, bukan hadis lemah. Ini hadis sahih, ini ucapan Nabi. Pernah jamaah sekalian, ada orang udah baca ini hadis, udah baca ini. Apa dia bilang? Ah, masa kepala bisa jadi kepala keledai hanya gara-gara begini? Nah, lihat. Hah? Itu kalau orang berpikir logika, memang begitu. Masa kepala aku bisa jadi kepala keledai? Ini kepala manusia. Kok bisa jadi kepala keledai? Bagaimana caranya? Masa muka aku bisa jadi muka keledai? Hanya gara-gara mendahului imam? Akhirnya dia coba-coba. Coba-coba. Coba deh. Nah, coba terus. Betul-betul Allah rubah kepalanya jadi kepala keledai. Setelah itu dia bertobat kepada Allah dan mulai serius belajar ilmu agama, kemudian jadi ulama ahlul hadis. Sekarang dulu jadi ulama ahlul hadis, tetapi kepalanya sudah berubah jadi kepala keledai. Ketika dia menyampaikan ilmu agama kepada murid-muridnya, tidak pernah seperti ini, selalu dibalik hijab, selalu dibalik tirai, tidak pernah memperlihatkan dirinya, karena kepalanya kepala tidak baik. Ya. Maka suatu ketika ada muridnya ini murid sudah sangat dekat dengan beliau menasihati muridnya. Dia bilang begini, hati-hatilah engkau wahai anakku menyelisihi hadis Nabi. Jangan coba-coba menyelisihi hadis Nabi, bahaya. Kemudian disampaikan itu kejadiannya. Dulu itu saya membaca hadis Nabi, saya bilang tidak mungkin. Betul-betul Allah rubah kepalaku. Maka dia pun buka itu hijab, kelihatanlah mukanya gurunya muka keledai. Subhanallah. Jadi hati-hati kalau Nabi melarang sesuatu. Jangan coba-coba kita melanggar, bahaya. Dan larangan Nabi banyak larangan Nabi. Subhanallah. Larangan-larangan kadang-kadang larangan sehari-hari ya. Larangan sehari-hari, minum berdiri. Dilarang minum berdiri. Tidak boleh minum berdiri. Masalah sepele ini. Tidak boleh minum berdiri. Kenapa? Nabi larang. Apa kata Nabi? La yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Jangan sekali-kali kalian minum berdiri. Itu kata Nabi. Dan itu bahaya. Saya bilang tadi, karena kalau Nabi melarang sesuatu, itu pasti bahaya. Minum berdiri bahaya bagi kesehatan. Itu sudah diteliti oleh pakar-pakar kesehatan. Ternyata minum berdiri berbahaya sekali bagi kesehatan itu. Kalau dibiasakan itu bahaya. Kalau sesekali 2 kali mungkin tidak. Tapi kalau sering-sering itu bahaya sekali itu bagi kesehatan. Iya. Apa kata Nabi? Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa, kadang kita lupa, karena sudah terbiasa minum berdiri, karena lupa. Apa kata Nabi? Barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia muntahkan kembali itu air. Suruh kasih keluar kembali. Coba bayangkan. Saking bahayanya ini. Tapi subhanallah banyak kaum muslimin melanggar. Sudah minum berdiri, pakai tangan kiri. Coba. Siapa di pelanggaran naro? 2. Sudah minum berdiri, pakai tangan kiri lagi. Tidak baca bismillah lagi. Jadi banyak sekali pelanggaran. Ya, dan ingat sekali lagi, kalau kita melanggar itu berbahaya, ada risikonya. Ada sesuatu yang jelek akan menimpa kita. Kalau tidak di dunia, maka akan menimpa kita di akhirat. Na'udzubillah. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara larangan Nabi, ini larangan Nabi, dilarang keras. Tapi banyak orang lakukan. Ya, bukan hanya orang-orang yang paham agama, bukan hanya orang-orang yang tidak paham agama. Kadang-kadang orang yang paham agama pun melakukan. Apa itu yang Nabi larang? Perhatikan hadisnya. Ya,
disebutkan oleh Nabi dalam hadis Muslim, diceritakan oleh sahabat Jundub bin Abdillah. Ada sahabat namanya Jundub bin Abdillah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamuta bi khamsin. Saya pernah mendengarkan Nabi bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. 5 hari sebelum Nabi meninggal, saya dengarkan Nabi menyampaikan sesuatu. Apa yang Nabi sampaikan? Nabi mengatakan, ala, kata Nabi, hei kalian sahabatku, dengarkan dengan baik pesan saya. Dengarkan dengan baik, ala, dengarkan dengan baik, pasang telinga baik-baik, kata beliau. Perhatikan ucapan saya, kata Nabi. Ini sebelum Nabi meninggal. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid wa inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, orang-orang sebelum kalian punya kebiasaan menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Ala, wahai kalian sahabatku, dengarkan, la, jangan kalian jadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kuburan para Nabi sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena saya, kata Nabi, melarang kalian melakukan itu. Nabi bilang begitu, saya larang kalian melakukan itu. Apa larangan Nabi tadi? Menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Tidak boleh. Tidak boleh kita beribadah di kuburan Nabi. Menjadikan sebagai tempat ibadah. Di situ dia melakukan ritual-ritual ibadah, sholat, baca Al-Quran, berzikir. Di mana? Di kuburan. Tidak boleh. Kuburan bukan tempat ibadah, bukan. Kuburan tempat berziarah untuk ingat kematian, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Al-Quran, bukan tempat apalagi berdoa langsung di kuburan. Bahaya itu. Nabi larang, tidak boleh. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kuburan selain Nabi. Apalagi kuburan wali, apalagi kuburan kiai, apalagi kuburan habib, apalagi kuburan ustaz, tidak boleh. Apalagi kuburan kucing. Ada kucing mati dikubur, setelah itu dikasih bocok-bocok. Diyakini anu. Subhanallah. Di kampung saya itu ada kuburan. Nah bilang orang kuburan anak kodah. Kuburan anak kodah. Maksudnya apa kuburan anak kodah? Dulu ada kapal tenggelam. Di dekat kampung saya itu ada kapal tenggelam. Nah, kemudian dari penumpangnya ada anak kecil meninggal. Maka ini anak kecil yang meninggal dibawalah ke pulau saya, di kampung saya, dikuburkan di kampung. Maka disebutlah kuburan anak koda. Kuburannya anak koda kapal. Ini kubur anak kecil meninggal di laut. Sampai sekarang itu kuburan dikasih bocok-bocok, didatangi orang. Subhanallah. Luar biasa. Ini dilarang keras oleh Nabi, dilarang keras. Bahkan Nabi mengatakan dilaknat pelakunya. La'anallah, dilaknat pelakunya itu. Kalau ada orang yang suka beribadah di kuburan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, dikutuk oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Sesungguhnya, kata Nabi, di antara manusia-manusia buruk, Nabi bilang begitu, bukan saya. Sesungguhnya di antara manusia-manusia jelek adalah manusia yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi.
masih mendapati hari kiamat terjadi, itu manusia paling buruk itu. Kalau masih hidup hari kiamat terjadi, dapat itu sangkakala ditiup, itu manusia jelek. Sebab hari kiamat itu nanti terjadi kalau semakin rusak. Semakin rusak keadaan, maka semakin dekat hari kiamat, itu pasti. Kalau sudah rusak betul itu, sudah datangi hari kiamat. Tapi kalau masih banyak kebaikan, Allah tidak datangkan hari kiamat. Tapi kalau sudah semakin rusak, tunggu datang hari kiamat. Dan kita ini sekarang semakin hari semakin kacau. Kalau dulu perempuan yang kajili-jili itu yang tidak pakai jilbab, kajili-jili biasa, sekarang biar pakai cadar kajili-jili. Coba. Kajili-jili. Subhanallah. Luar biasa sekarang, rusak. Dan ini tanda-tanda semakin mendekati. Maka Nabi mengatakan manusia paling jelek itu adalah manusia yang dapat hari kiamat itu. Yang kedua, kata Nabi, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Tidak boleh kita jadikan kuburan tempat ibadah. Apalagi beribadah kepada penghuni kuburan, itu sudah parah, itu syirik sudah. Kalau beribadah kepada Allah tapi dilakukan di kubur, tidak boleh. Tidak boleh. Kuburan, sekali lagi, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat berziarah untuk mengingat kematian, untuk mendoakan saudara kita yang meninggal. Itu kita disunahkan ziarah kubur untuk itu. Bukan disunahkan ziarah kubur pergi mengikat-ikat, sio. Ya, orang sekarang pergi ziarah kubur sio. Agak nasio. Ya, nasio ni mesana. Dia ikat itu nisannya kubur. Nanti kalau anakku berhasil, datang lagi lepaski. Apa hubungannya? Ya. Ada orang bawa kambing, bembe. Mau kemana itu bembe? Mau disembeli di kuburan? Kenapa tidak di rumah disembeli? Weh, kalau disembeli di kuburannya wali itu, dari mana ajaran itu? Ajaran dari mana? Siapa yang mengajarkan? Coba sebutkan ayatnya, hadisnya mana? Tidak boleh. Ya, barakallahu fiikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi kalau kita bersyahadat mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Anda siap meninggalkan apa yang Nabi larang. Siap. Walaupun berat. Kadang-kadang ada larangan Nabi susah, berat. Kita harus berusaha. Usahakan tinggalkan kalau Nabi larang. Walaupun berat. Ya, pernah ada di masa Nabi itu, Nabi lihat ini sahabat pakai cincin emas. Ini sahabat pakai cincin emas, sementara laki-laki dilarang pakai cincin emas. Tidak boleh pakai cincin emas laki-laki. Pakai cincin boleh, laki-laki boleh pakai cincin, tapi tidak boleh pakai emas, cincin emas. Ya, silakan pakai cincin, yang penting jangan emas. Boleh pakai perak, boleh pakai besi, boleh pakai plastik kalau ada cincin plastik, atau cincin kain, pakai kain-kain. Siapa tahu ada. Yang penting tadi jimat-jimat, jimat-jimat emas sih. Cincin tapi jimat-jimat sih. Ya, tapi kalau sekedar perhiasan tangan boleh, karena Nabi pakai cincin. Tapi Nabi pakai cincin perak, bukan emas. Pernah ada sahabat Nabi pakai cincin emas. Dilihat oleh Nabi, dilihat. Apa yang Nabi lakukan? Fanaza'ahu. Maka Nabi segera mencabut itu cincin emasnya. Dicabut oleh Nabi, tidak ditanya-tanya, langsung Nabi cabut. Dia metik Nabi tak langsung.
Apa nak biang? Summa tarahau, Nabi buang itu cincin emas. Setelah itu Nabi mengatakan, aya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi yadi. Kata Nabi, apakah kalian sengaja meletakkan bara api di tangannya? Sengajakah kalian mengambil bara api kemudian diletakkan di tangannya? Jadi seakan-akan orang yang pakai cincin emas seperti dia pakai bara api. Itu kata Nabi. Bahaya. Apalagi kalung emas. Kalau laki-laki pakai kalung emas, dua pelanggarannya. Apa pelanggarannya pertama? Pakai kalung laki-laki tidak boleh, sebab kalung khusus perempuan. Dan tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Itu satu pelanggaran. Yang kedua, emas. Kalungnya kalung emas. Ustaz, bagaimana kalau kalung bukannya emas? Ya, tidak apa-apa, tapi satu dosanya. Apa dosanya itu? Pakai kalung itu tidak boleh bagi laki-laki. Ya, kalau pakai cincin emas, satu di dosanya. Karena emas, tapi dosanya ini berat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seperti Anda memakai bara api di tangan. Subhanallah. Jamaah sekalian, sahabat tadi yang pakai itu cincin. Setelah itu Nabi pergi. Maka orang berkata, ambil kembali cincinmu itu. Tapi tidak boleh dipakai. Kan tidak boleh dipakai. Nabi bilang tidak boleh dipakai, ambil baru jual. Kan begitu. Kan yang dilarang cuma dipakai. Berarti boleh diambil baru dijual. Atau dikasih istri. Kan istri boleh pakai kan? Apa kata sahabat itu? Tidak. Saya tidak berani. Kenapa? Wa qad tarahahu Rasulullah. Sebab Nabi sudah marah dan Nabi sudah melempar. Saya tidak mau. Lihat sahabat. Takutnya. Tidak mau saya. Kenapa? Nabi sudah larang, saya pakai, dan Nabi sudah lempar. Saya tidak berani. Padahal sebenarnya kalau diambil, boleh jadi ambil. Yang pasti jangan dipakai, karena yang dilarang itu dipakai. Tapi kalau disimpan, jadi aset. Ya, apalagi sekarang emas semakin tinggi, ya kan? Iya, tapi begitulah para sahabat. Sahabat itu kalau sudah dimarahi takut nih. Sahabat itu kalau Nabi sudah marah, mereka sangat takut kalau Nabi marah. Tidak mau menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ini konsekuensi syahadat yang keberapa? Yang ketiga. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Nah. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang, kemudian dilanggar oleh satu komunitas, ya, maka siapa yang melanggar dia yang berdosa. Adapun yang tidak melakukan, dia tidak berdosa selama dia tidak meridoi. Nah, tapi kalau dia ridoi, dia tidak melakukan tapi dia ridoi, dia dukung atau dia benarkan, nah itu juga berdosa. Tapi kalau
yang dibawa komunitas itu mengingkari perbuatan itu, apalagi sampai menegurnya tidak boleh, tapi tetap dilakukan oleh sang pemimpin, maka yang berdosa adalah pemimpinnya, ya, maka yang di bawahnya tidak berdosa, karena yang dapat dosanya itu yang pelakunya. Adapun yang bukan pelaku, selama dia tidak meridhoi perbuatan dosa itu, ya, selama tidak menyetujui apalagi mendukung, maka itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Baik, kata, iya, 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 baik. Ya itu tadi, jadi yang diminta itu pertanggungjawab adalah yang tidak menjalankan, ya, dan itu tugasnya, ya, bukan tugas rakyat, ya, rakyat hanya mengikuti apa keputusan, maka yang bertanggung jawab adalah, ya, pelaku, apa, pelakunya itu yang bertanggung jawab. Maka kita sebagai rakyat, ya, tetap kita, apa namanya, meyakini bahwa itu adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang pekan lalu kita sampaikan, bahwa kita punya tetap ada tugas menyampaikan. Kalau kita sudah sampaikan, ya sudah, kita sudah lepas. Jadi bukan kita yang menanggung semuanya. Jadi yang menanggung adalah pelaku. Jadi siapa pelaku yang yang membuat itu, yang melanggar itu, maka dia yang menanggung dosanya. Adapun bukan pelaku, ya tidak menanggung dosa. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi siapa yang berdosa, dia menanggung sendiri. Begitu. Allah alam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat baca Al-Fatihah amin, makmum sudah selesai amin, tapi imamnya masih amin, terlalu panjang aminnya. Ya. Ini bagaimana? Terus yang kedua tadi adalah menyangkut masalah kuburan, bahwa kuburan itu bukan lahan ibadah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita jadikan kuburan itu sebagai lahan bisnis? Ya. Pada saat ini kan marak itu yang di lahan. Ya. Terus kita dibuat pemakaman Islam yang harganya luar biasa. Iya, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Baik. Ya, yang pertama tadi tentang masalah amin. Jadi masalah mengikuti imam itu yang diwajibkan diikuti gerakannya, bukan bacaannya. Kalau masalah bacaan tidak mesti kita, karena misalnya sholat duhur kan tidak ada suara, didengarkan. Kita tidak tahu imamnya sudah selesai Al-Fatihah atau kita baca aja kan. Nah, jadi sama dengan bacaan amin itu tadi. Jadi apa namanya, yang kata para ulama yang diwajibkan untuk diikuti itu terkait dengan gerakannya, rukunya, sujudnya, takbirnya. Kalau imamnya sudah bertakbir, takbir. Adapun masalah bacaan tidak mesti harus dibaca setelah, seperti misalnya kita sujud, imamnya sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita tidak tahu imamnya sudah selesai itu bagaimana itu kan. Nah, jadi kita begitu sujud langsung baca, termasuk tadi amin. Yang penting begitu imamnya sudah selesai waladhdallin, kita langsung amin.
Ya, jadi karena Nabi mengatakan idza qala al-imam waladdallin, jika imamnya sudah mengatakan waladdallin faqulu, kalian semua mengatakan amin. Ya, jadi kalau imamnya misalnya terlalu terlambat sedikit tidak ada masalah di situ. Atau kadang-kadang kita duluan aminnya, makmumnya, imamnya belum, kita duluan sedikit tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Yang kedua tadi masalah menjadikan kuburan sebagai lahan bisnis. Yang dilarang adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itu yang dilarang. Sholat, baca Al-Quran, berzikir. Adapun menjadikan kuburan sebagai bisnis, tidak ada masalah. Itu persoalan dunia. Dia punya tanah kan, saya punya tanah. Siapa yang mau dikuburkan di sini, saya jual tanah saya, boleh. Tidak ada masalah. Nah, dan masalah tinggi harganya itu urusan dia, karena itu kan masalah jual beli namanya. Itu masuk pembahasan jual beli. Dia mau pasang harga tinggi terserah. Yang penting orang setuju, boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi cuma sebaiknya kalau ada saudara kita yang kesulitan, ya apalagi orang berduka ini, dan kita orang mampu juga, sebaiknya kalau orang kesulitan, alangkah baiknya sesekali gratis, ya kan? Tapi kalau tidak mau digratiskan, misalnya baras tengami, itu bagus juga. Jadi dari 10 juta jadi 5 juta, itu bagus. Yang penting kita ringankan saudara. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak boleh, tidak benar juga, karena itu masalah dunia, ya itu haknya orang, kan dia punya tanah kok. Ya kan? Nah, jadi yang dilarang adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah, itu yang dilarang. Nah, baik. Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Hmm. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Baik. Iya. Iya, iya. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam agama itu tidak ada bid'ah yang terpuji, tidak ada. Ya. Tapi Nabi bilang, Imam Syafi'i, tapi Nabi bilang wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi yang bilang begitu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Itu ucapan Nabi. Nabi tidak pernah bilang bid'ah ada dua. Tidak pernah Nabi bilang begitu. Coba cari dalil, tidak ada hadis. Hadis Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Tidak ada yang baik. Ya. Baik. Kalau ada yang berkata ada yang baik, maka tentunya sabda Nabi yang harus kita junjung tinggi. Adapun manusia kadang salah, kadang benar, walaupun dia ulama. Jangankan ulama, sahabat saja ada yang salah. Ada sahabat yang salah banyak, keliru. Ada sahabat yang membolehkan nikah mut'ah, ada? Siapa? Ada sahabat yang boleh nikah mut'ah, kawin kontra, ada. Sahabat itu. Ada sahabat yang membolehkan riba, ada. Ada sahabat yang apa? Lupa saya. Jadi sahabat kadang-kadang jatuh dalam
kesalahan. Kenapa? Karena memang manusia bisa salah, bisa benar. Adapun Nabi, kalau Nabi yang bilang maka pasti benar. Dan Nabi tidak pernah bilang apa? Bid'ah ada dua, tidak pernah. Adapun tadi dikatakan contoh misalnya uh, masalah Al-Quran. Al-Quran. Ya, kita harus di sini kita harus pahami apa itu bid'ah. Apakah bid'ah itu semua yang Nabi tidak lakukan bid'ah? Tidak begitu definisi bid'ah. Ya. Ya, keliru juga kalau ada yang berkata, pokoknya kalau Nabi tidak lakukan bid'ah. Nah, itu berarti definisi bid'ahnya salah. Bukan itu bid'ah, bukan gara-gara Nabi tidak lakukan bid'ah. Ya. Tapi yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Tidak ada dasarnya, ada dalilnya. Ya kan? Ya. Ada orang sholat maghrib 3 rakaat. Bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalilnya 3 rakaat. Ya. Baik. Adapun tadi yang disebutkan tadi misalnya tentang apa? Al-Quran di apa? Dikumpul. Iya kan? Itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Itu mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan ayat Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Nah, di antara bentuk penjagaan Al-Quran adalah dibukukan. Ya. Ditulis. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ditulis ya. Ditulis baru dibukukan supaya terjaga. Kalau di masa Nabi, kenapa di masa Nabi tidak ditulis? Kenapa coba? Karena masih proses turun wahyu, belum selesai kan? Masih proses. Dan Al-Quran itu kadang sudah turun, dihapus lagi, diganti lagi yang lain. Ada begitu. Sehingga kalau langsung ditulis, kadang ada ayat turun, setelah itu dihapus, diganti hukumnya, seperti masalah talak. Dulu kalau pernah ada ayat turun, ya, kalau perempuan ditalak, masa iddahnya 1 tahun. Setelah itu turun ayat mengganti, bukan 1 tahun, 4 bulan. Gitu. Jadi kenapa belum ditulis waktu itu? Karena sementara masih proses turun ayat. Ya. Setelah selesai turun ayat, barulah kemudian mulai ditulis. Kemudian di masa itu sudah orang masih penghafal Al-Quran. Ya. Kalau ada yang salah langsung datang ke Nabi, langsung ditegurkan begitu. Nah, ketika sudah selesai proses Al-Quran turun sempurna, kemudian penghafal Al-Quran juga sudah tidak sama seperti di masa Nabi. Kalau di masa Nabi hafalan Al-Qurannya hebat, kuat, ya kan? Ya, kemudian tersebarlah di mana-mana penghafal Al-Quran, maka mulailah ditulis dan dibukukan Al-Quran. Jadi itu taib. Yang kedua tadi apa itu? Ya, taib. Ya. Kalau ada orang menulis pakai tangan kiri, tidak ada masalah. Menulis pakai tangan kiri, tidak ada masalah. Karena bukan itu yang dilarang. Yang dilarang itu makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau menulis pakai tangan kiri boleh. Menggaruk pakai tangan kiri boleh. Boleh. Yang dilarang adalah makan pakai tangan kiri. Nah, yang dilarang juga adalah memberi pakai tangan kiri. Menerima pakai tangan kiri, itu juga dilarang, ada hadisnya. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan kepada anaknya, nak nareko mak bereki abiota, ya kan? Apa abiota ya? Atau nareko mak bereki atau aja abiota. Itu diajarkan orang tua kita, itu sesuai dengan hadis. Dilarang kita memberi pakai tangan kiri, menerima sesuatu pakai tangan kiri. Makanya biasa orang tua atau kalau memberi sesuatu terpaksa tangan kirinya tabe abioku karena tidak bisa tangan kanannya karena sibuk tangan kanannya karena abioku tabe.
Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau makan pakai tangan kiri? Ya, tidak boleh. Minum pakai tangan kiri, tidak boleh. Biar pakai sendok, tidak boleh. Pakai sendok langsung pakai sendok atau tidak pakai sendok, tidak boleh kiri dipakai. Ustaz, terbiasa nih. Ya. Ya. Ala bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Maka dibiasakan yang kanan gitu. Bisa, kecuali kalau tidak punya tangan kanan, tidak ada tangannya, baru boleh tangan kiri. Tapi kalau masih ada ini, kenapa tidak? Ya, itu karena faktor kebiasaan saja begitu. Jadi itu bukan alasan. Tidak ada alasan selama tangan kanan masih ada dan berfungsi itu tangan kanan. Tetap. Kecuali kalau tangan kanan yang sudah tidak berfungsi, tidak bisa digoyang, terpaksa pakai tangan kiri. Itu namanya terpaksa, darurat. Nah, terakhir. Silakan. Ya. Ya. Apa? Oh iya, kencing berdiri. Ya. Jadi yang dilarang minum berdiri. Kencing berdiri boleh. Kencing berdiri boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah dilihat oleh sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'ima. Kata Hudzaifah, saya pernah melihat Nabi mendatangi tempat pembuangan seseorang, saya melihat Nabi kencing berdiri. Jadi boleh kencing berdiri. Kenapa? Karena Nabi lakukan dan tidak ada larangan. Yang tidak boleh kencing berdiri sambil minum. Yang mana yang tidak boleh? Minumnya yang tidak boleh. Teme dapat lima. Yang tidak boleh adalah teme minum toy. Ya? Mengunyah berdiri. Makan berdiri. Oh iya, mengunyah permen. Iya. Jadi ketika Nabi mengatakan tidak boleh minum berdiri, ada sahabat bertanya, bagaimana kalau makan berdiri? Apa kata? Disebutkan, makan lebih parah. Kalau minum saja tidak boleh, apalagi makan. Gitu. Nah, jadi makan dan minum duduk. Ya, makan dan minum duduk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin? Cukup kayaknya karena mau antar anak sekolah. Sekolah ni tahu. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.